Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Maria. I'm Sabrina Pradita as a moderator for Group 11 presentation. We will talk about pathophysiology of the digestive system and endocrine system. Next. And let me introduce the members of the group. There are Cikal Royko, Jihan Laila, and Luka Puji. Okay. In this topic, we will talk about definition of the digestive system function, digestive system organs, and disorders of endocrine system. Next. Okay, for now, I will let the groups 11 to start the presentation. Terima kasih para moderator telah mempersilakan kelompok 11 untuk memulai presentasi. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu merupakan suatu proses penghancuran atau perubahan suatu zat makanan dari zat yang kompleks menjadi sederhana. Nah, hal itu diakibatkan karena adanya gerakan atau dibantu oleh enzim agar makanan ini tuh lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Okay, next. Ya, selanjutnya ada fungsi dari sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan ini tuh berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, nantinya nutrisi tersebut kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, sistem pencernaan ini juga berfungsi memisahkan dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Tuh. Terus sistem pencernaan ini tuh dibagi dua, ada sistem pencernaan fisik dan juga sistem pencernaan kimiawi. Jadi sistem pencernaan fisik ini merupakan proses perubahan molekul yang berukuran besar menjadi berukuran kecil gitu. Terus kalau misalkan sistem pencernaan kimiawi ini merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Next. Selanjutnya ada organ sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rectum. Jadi yang pertama itu mulut. Mulut itu merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Terus di dalam mulut ini terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu ada lidah, kelenjar ludah, sama gigi. Lalu yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Terus yang ketiga ada lambung. Di lambung ini ada kantong besar yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu ada kardiak, fundus, sama pilorus. Kardiak itu merupakan pintu masuk pertama makanan dari esofagus yang terletak di sebelah atas dekat jantung. Lalu fundus itu merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat dan menghasilkan HCl serta musil. Lalu yang ketiga itu ada pilorus, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan 12 jari. Lalu yang keempat ada usus halus. Usus halus itu terdiri dari duodenum, ileum, sama jejunum. Lalu yang kelima usus besar. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Lalu yang keenam itu rektum. Terdiri dari 200 otot, yaitu otot polos dan otot. Ya, boleh di next. Selanjutnya ada patofisiologi dari sistem pencernaan. Oke, next.
Yang pertama itu ada esophageal obstruction atau obstruksi esofagus. Jadi obstruksi ini tuh merupakan gangguan pada fungsi esofagus. Jadi obstruksi esofagus tuh disebabkan karena adanya benda asing dan maka dari itu menyebabkan dari struktur penyempitan maupun massa. Nah, pasien obstruksi esofagus biasanya akan mengalami gangguan menelan. Keadaan ini tuh dirasakan seperti makanan sulit terdorong ke bawah, rasa nyeri pada dada, dan regurgitasi makanan yang belum tercerna. Ya, Bu Ida. Ya, penyakit selanjutnya itu ada esofagitis. Jadi, esofagitis ini merupakan peradangan atau iritasi yang terjadi pada dinding esofagus ataupun dinding kerongkongan. Nah, apabila tidak teratasi, peradangan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, gangguan menelan, hingga pembentukan luka pada dinding esofagus. Selain itu, penyebab dari susah menelan dan rasa sakit ini, kondisi ini tuh juga bisa nyebabin timbulnya nyeri dada gitu. Terus beberapa faktor penyebab dari esofagitis ini, yang pertama itu akibat paling umum dari gastroesophageal reflux disease atau disebut dengan GERD. Nah, jadi GERD ini terjadi ketika asam lambung atau terkadang isi lambung tuh naik kembali ke esofagus sehingga seseorang akan mengalami panas dada seperti terbakar dan mulut terasa pahit. Lalu penyebab kedua ini dikarenakan luka kimia atau oleh alkalin atau asam juga menyebabkan esofagitis. Terus yang ketiga karena luka fisik, yang keempat karena infeksi, dan yang terakhir pada pasien yang imunitasnya terganggu, esofagitis ini dapat disebabkan oleh infeksi ataupun HSV dan mikrobakteria. Next. Ya, selanjutnya ada luka atau tukak lambung. Tukak lambung sendiri adalah luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung. Lupus pepticum ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada lambung atau bahkan perdarahan pada kasus yang lebih parah. Gejala utama lupus pepticum adalah nyeri pada perut. Nyeri ini muncul karena adanya iritasi asam lambung yang membasahi luka. Biasanya nyeri muncul pada malam hari dan terasa semakin parah saat perut kosong. Lalu gejala lupus pepticum itu ada nyeri ulu hati, tidak nafsu makan, mual, serta gangguan pencernaan. Ada beberapa penyebab dari lupus pepticum. Yang pertama itu infeksi bakteri. Lalu yang kedua penggunaan obat antiinflamasi. Terus yang ketiga kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Selanjutnya ada stres yang tidak segera diatasi. Lalu masalah kesehatan seperti tumor pankreas dan pengobatan radiasi pada area lambung. Baik, selanjutnya itu ada gastritis. Jadi gastritis itu merupakan peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau di pada lambung. Nah, gastritis ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Nah, kondisi itu menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat yang bersifat sementara. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, maka gastritis akut ini bisa berlanjut menjadi kronis. Sementara pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara bertahap. Nah, penderita gastritis umumnya itu dapat mengalami beberapa keluhan, yaitu seperti nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, perut terasa kembung, mual dan muntah, tidak nafsu makan, cegukan, cepat merasa kenyang saat makan, gangguan pada pencernaan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan muntah darah. Oke, next. Ya, oke. Penyakit selanjutnya ini merupakan penyakit pada usus halus dan usus besar, yaitu ada diare. Jadi diare ini merupakan penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Nah, diare ini umumnya terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit. Nah, gejala diare yang paling utama ini adalah buang air besar dengan tinja yang encer yang bisa mengandung lendir ataupun darah. Gejala lainnya yaitu kadang penderita diare itu mengalami demam, perut mulas, mual atau muntah, pusing dan lemas, dan kulit terasa kering. Next.
Selanjutnya ada demam tifoid. Demam tifoid adalah penyakit tropis infeksi. Penyakit ini termasuk penyakit menular. Penyakit akut dan penyakit infeksi bakteri karena Salmonella tipi pada usus halus dengan manifestasi klinis berupa demam spesifik, gangguan sistem pencernaan, gangguan kesadaran, dan dapat menyebabkan komplikasi intestinal maupun ekstra intestinal. Terus gejala penyakit ini tuh ada demam, sakit kepala, mual, muntah-muntah, sakit perut, dan mencret. Baik, selanjutnya itu ada perforasi usus. Jadi perforasi usus ini itu merupakan lubang atau ruptur pada dinding usus, baik dinding usus besar maupun dinding usus kecil. Nah, jika perforasi melibatkan dinding gaster dan dinding usus, maka disebut perforasi gastrointestinal. Nah, perforasi usus akan terjadi kalau terlepasnya sebagian isi usus masuk ke dalam rongga peritoneum, abdomen, dan juga isi gaster pada perforasi gastrointestinal. Nah, perforasi usus ini dapat berlanjut menjadi peritonitis karena kebocoran partikel makanan dari lambung dan kebocoran bakteri dari usus. Nah, faktor penyebabnya itu antara lain trauma abdomen, komplikasi penyakit, efek samping dari obat, dan komplikasi penanganan dari medis. Lagi next. Ya, selanjutnya ada kanker kolon. Nah, jadi kanker kolon atau kanker kolorektal ini adalah kanker yang tumbuh di usus besar kolon atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus atau rektum. Nah, kanker kolorektal ini dapat dinamai menjadi kanker kolon ataupun kanker rektum tergantung pada lokasi tumbuhnya kanker. Nah, lalu tumor ini tuh dapat berkembang dan merusak jaringan sehat di sekitarnya. Buat penyebab dari sel-sel tersebut berkembang tidak terkendali ini tuh masih belum diketahui secara pasti gitu apa penyebabnya. Nah, gejala kanker kolorektal ini antara lain yang pertama itu ada diare, ada sembelit, buang air besar yang terasa tidak tuntas, lalu berat badan turun tanpa sebab yang jelas, peradangan pada rektum, buang air besar berdarah, mual, muntah, perut terasa nyeri, kram, ataupun kembung, dan tubuh mudah terasa lelah. Next. Ya, selanjutnya itu ada kolitis. Kolitis adalah penyakit saluran pencernaan berupa radang usus besar. Pada penyakit ini terdapat tukak atau luka di dinding usus besar sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Gejala kolitis ini yang paling umum itu ada diare yang disertai darah, lendir atau nanah, nyeri atau kram perut, sering ingin buang air besar tapi tinja cenderung tidak dapat keluar, kelelahan, nyeri pada rektum, penurunan berat badan, dan demam. Next. Baik, selanjutnya ada konstipasi. Jadi konstipasi ini merupakan gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus. Nah, masalah pencernaan ini ditandai dengan keluhan susah buang air besar atau BAB tidak lancar dalam jangka waktu tertentu. Jadi gejala konstipasi itu antara lain kayak susah buang air besar, feses keras atau kering, sakit perut dan terasa mual, BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, perut terasa kencang, keras, penuh dan padat, BAB berdarah atau keluar darah setelah buang air besar, serta tidak puas setelah buang air besar atau merasa ada yang tersumbat. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada patofisiologi pada sistem endokrin. Nah, nanti akan dijelaskan definisi dari sistem endokrin, fungsi dari sistem endokrin, apa saja organ-organ dari sistem endokrin, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem endokrin. Next. Yang pertama ada pengertian dari sistem endokrin. Nah, jadi sistem endokrin ini merupakan sistem yang mengontrol kelenjar tanpa saluran. Pada sistem endokrin dihasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, sistem endokrin ini disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, kelenjar
Kelenjar endokrin ini melepaskan hormon yaitu dengan cara kimia melalui darah yang bekerja pada sel target yang terletak pada jarak yang jauh dari kelenjar endokrin. Sebagian besar aktivitas sel sasaran yang berada di bawah kontrol hormonal diarahkan untuk mempertahankan homeostatis. Next. Biasanya ada fungsi sistem endokrin yang pertama mengatur metabolisme nutrien serta keseimbangan H2O dan elektrolit yang secara kolektif penting dalam mempertahankan lingkungan internal dan konstan. Lalu yang kedua menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Lalu yang ketiga mendorong tumbuh kembang yang lancar dan pintar. Yang keempat mengontrol reproduksi. Yang kelima mengatur produksi sel darah merah. Lalu yang keenam itu bersama sistem saraf autonom mengontrol dan mengintegrasikan aktivitas sistem sirkulasi dan pencernaan. Baik, selanjutnya ada macam-macam kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar hipotalamus. Jadi hipotalamus ini tuh berperan untuk pertahanan atau serangan dan berhubungan dengan kondisi emosional, misalnya takut, marah, gelisah. Selain itu, kelenjar hipotalamus ini berperan untuk mengontrol proses metabolisme, termasuk metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme air. Hipotalamus juga berperan untuk pengaturan suhu, tekanan arteri, dan semua kegiatan otot dan kelenjar saluran pencernaan. Selain itu, hipotalamus juga berperan untuk mengendalikan fungsi genital dan untuk siklus tidur. Nah, paling utama itu, jadi secara keseluruhan, hipotalamus itu berperan untuk mengontrol pengeluaran hormon-hormon hipofisis anterior. Yang kedua itu ada kelenjar pineal. Jadi hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pineal ini adalah hormon melatonin. Melatonin itu berperan dalam menyesuaikan irama biologis tubuh dengan petunjuk eksternal, menghambat gonadotropin, bekerja sebagai antioksidan, dan meningkatkan imunitas. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis. Jadi hipofisis itu memiliki dua lobus yang secara anatomi dan fungsional berbeda, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Jadi hipofisis posterior itu tidak menghasilkan hormon apapun. Bagian itu hanya menyimpan dan setelahnya mendapatkan sangat yang sesuai, mengeluarkan dua hormon kecil yaitu vasopressin dan oksitosin yang disintesis oleh badan sel neuron di hipotalamus ke dalam darah. Nah, kelenjar hipofisis anterior ini tuh mengekspresi 6 hormon yang memegang kendali keluaran hormon dari beberapa kelenjar endokrin perifer, yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone, yaitu hormon merupakan hormon primer yang bertanggung jawab dalam mengatur pertumbuhan tubuh keseluruhan. Yang kedua itu ada thyroid stimulating hormone atau TSH, yaitu hormon yang merangsang sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone FSH, yaitu hormon yang berperan mendorong pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium dan merangsang sekresi estrogen. Nah, sedangkan pada pria ini berperan untuk merangsang produksi sperma. Yang keempat itu ada luteinizing hormone atau LH, yaitu hormon yang membantu mengontrol sekresi hormon seks pada wanita dan pria. Yang kelima prolaktin, yaitu hormon yang berperan dalam meningkatkan perkembangan payudara dan laktasi pada wanita. Dan yang terakhir itu ada hormon adrenocorticotropic hormone atau ACTH, itu hormon yang menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresi glukokortikoid seperti kortisol. Yang keempat selanjutnya ada kelenjar tiroid. Jadi sel folikel kelenjar tiroid itu menghasilkan dua hormon yang mengandung iodium yang berasal dari asam amino tirosin, yaitu tetraiodothyronin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Nah, hormon T4 dan T3 ini tuh berperan dalam meningkatkan laju metabolik, esensial bagi pertumbuhan normal dan perkembangan saraf. Nah, kelenjar tiroid ini juga menghasilkan satu hormon lagi, yaitu ada sel C. Sel C itu mengeluarkan hormon peptida kalsitonin. Jadi kalsitonin itu berperan dalam metabolisme kalsium dengan menurunkan konsentrasi kalsium. Yang kelima itu ada kelenjar paratiroid. Jadi paratiroid hormon itu merupakan hormon utama yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan hemostasis kalsium dan esensial untuk mempertahankan keseimbangan kalsium.
Selanjutnya itu ada kelenjar timus. Nah, timus ini tuh memproduksi dan mengeluarkan hormon timosin. Hormon itu berperan dalam perkembangan dan produksi sel T. Yang ketiga ada kelenjar pankreas. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas itu ada somatostatin atau D sel, insulin atau sel beta, dan glukagon atau sel alfa. Jadi sel D ini tuh menghambat pencernaan nutrien dan mengurangi penyerapannya. Sementara insulin itu hormon yang menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino darah serta mendorong penyimpanan bahan-bahan tersebut. Yang ke-8 itu ada kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal ini tuh mempunyai dua kelenjar, yaitu pada korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal menghasilkan 3 hormon, yaitu hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Nah, medula adrenal menghasilkan 3 katekolamin, yaitu hormon norepinefrin, epinefrin, dan sejumlah kecil dopamin. Yang terakhir itu ada kelenjar gonad T. Jadi hormon seks itu identik dengan atau serupa dengan yang dihasilkan oleh gonad, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Selain fungsi reproduksi, gonad itu mengeluarkan hormon, yaitu pada wanita itu hormon estrogen dan progesteron, dan pada pria yaitu hormon testosteron. Jadi next. Ya, selanjutnya ada gangguan pada sistem endokrin. Nah, gangguan yang pertama ini merupakan gangguan pada kelenjar hipofisis, yaitu adenoma hipofisis. Nah, jadi adenoma hipofisis atau tumor hipofisis ini adalah pertumbuhan sel yang abnormal dan pertumbuhan sel tersebut terjadi di kelenjar hipofisis. Tumor hipofisis dapat mengakibatkan kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon ataupun terlalu lebih sedikit kadar hormon yang mengatur fungsi penting dalam tubuh. Nah, penyebab pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini tuh masih belum diketahui penyebab pastinya. Sebagian kecil kasus ini terjadi karena keturunan. Namun para ahli menduga bahwa perubahan genetik merupakan penyebab utama tumor hipofisis. Nah, tanda dan gejala tumor hipofisis ini tergantung pada hormon yang dipengaruhi oleh tumor tersebut. Tumor hipofisis yang berukuran besar sekitar 1 cm atau lebih besar disebut dengan makroadenoma. Tumor yang lebih kecil disebut dengan mikroadenoma. Nah, gejala-gejala dari adenoma hipofisis ini tuh yang pertama adalah mual dan muntah, keringat berlebihan atau merasa dingin, periode menstruasi yang lebih jarang atau tidak sama sekali, disfungsi seksual, peningkatan jumlah urin, penurunan atau kenaikan berat badan, sindrom Cushing, ataupun detak jantung cepat dan tidak teratur. Next. Ya, selanjutnya ada yang kedua ada hipopituitarisme. Hipopituitarisme adalah penyakit yang terjadi ketika kelenjar pituitari hanya melepaskan sedikit hormon, bahkan tidak sama sekali. Penyebab yang paling umum adalah tumor di kelenjar pituitari. Bertambahnya ukuran tumor ini dapat menekan dan merusak jaringan pituitari, sehingga mengganggu produksi hormon. Lalu gejala-gejalanya itu ada kelelahan, penurunan berat badan, berkurangnya dorongan seksual, peningkatan sensitivitas pada udara dingin, dan tubuh kesulitan untuk tetap hangat. Lalu ada kekurangan nafsu makan, pembengkakan pada wajah, anemia. Lalu pada penderita wanita, menstruasi itu tidak teratur, terus rambutnya rontok, wanita menyusui itu tidak mampu memproduksi. Next. Selanjutnya ada tiroiditis. Tiroiditis adalah peradangan puncak tiroid. Jadi tiroiditis ini disebabkan oleh serangan pada tiroid. Hal itu menyebabkan peradangan dan kerusakan pada sel-sel tiroid. Penyebab paling umumnya itu adalah penyakit autoimun yang merupakan hasil dari sistem kekebalan tubuh yang secara tidak sengaja menyerang tubuh alih-alih melindunginya. Jadi gejala umum tiroiditis itu ada demam tinggi, denyut jantung cepat atau takikardia yang dapat melebihi 140 denyut per menit, masa gelisah, mudah tersinggung dan cemas, dan delirium. Ya, jadi next. Ya, selanjutnya ada penyakit gondok. Nah, penyakit gondok itu udah populer banget. Maksudnya udah banyak orang yang tahu. Jadi penyakit gondok ini
Penyakit gondok ini merupakan kondisi di mana terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di dekat telinga. Penyebabnya itu karena kekurangan yodium. Yodium sendiri itu sangat penting untuk membantu tiroid menghasilkan hormon tiroid. Bila yodium ini tidak cukup, maka tiroid akan bekerja ekstra keras untuk membuat hormon tiroid. Sebagai kompensasinya, kelenjar tiroid ini akan tumbuh lebih besar gitu. Nah, gejala gondok ini yang pertama itu adanya pembengkakan di bagian dasar leher yang akan tampak makin jelas bila seseorang mencukur atau menggunakan kosmetik. Lalu yang kedua adanya rasa sesak di bagian tenggorokan, yang ketiga batuk, yang keempat terasa tidak nyaman pada tenggorokan, yang kelima kesulitan menelan, dan yang terakhir kesulitan bernapas. Next. Ya, yang ketiga itu ada kretinisme, adalah gangguan perkembangan pada anak-anak yang disebabkan oleh kurangnya hormon tiroid. Bentuk endemik atau terbatas lokal, hanya terjadi di daerah tertentu dan disebabkan oleh kekurangan yodium ibu selama kehamilan pada anak. Dan kretinisme genetik. Kretinisme pada anak-anak disebabkan oleh hipotiroidisme kongenital, pergeseran kelenjar tiroid, dan kelenjar tiroid yang tidak lengkap atau tidak ada. Gejala-gejalanya itu ada sendiri, detak jantung lambat, bayi yang terkena apatis, dan otot kendur. Next. Baik, selanjutnya itu ada hiperparatiroidisme primer. Jadi hiperparatiroid primer ini adalah kelainan yang ditandai dengan hiperkalsemia dan peningkatan kadar hormon paratiroid. Hiperparatiroidisme primer dapat terjadi akibat adanya masalah pada satu atau lebih dari 4 kelenjar paratiroid. Penyebab tersebut dapat berupa timbulnya massa atau adenoma pada salah satu kelenjar paratiroid, pembesaran atau hiperplasia pada 2 atau lebih kelenjar paratiroid. Nah, berikut ini tuh ada gejala yang ditimbulkan oleh hiperparatiroid primer, yaitu kelemahan atau mudah lelah, depresi atau mudah lupa, sering mengalami sakit tanpa penyebab yang jelas, dan mual, muntah atau penurunan nafsu makan. Jadi next. Oke, selanjutnya ada hiperparatiroidisme sekunder. Nah, jadi hiperparatiroidisme sekunder ini merupakan produksi hormon paratiroid yang berlebihan karena rangsangan produksinya tidak normal. Secara khusus, kelainan ini berkaitan dengan gagal ginjal akut. Nah, lalu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan ini karenanya kekurangan kalsium yang berat, kekurangan vitamin D yang berat, dan penyakit ginjal kronik. Nah, gejala yang ditimbulkan itu adalah yang pertama, tulangnya mudah retak atau mengalami fraktur atau osteoporosis. Yang kedua ini terjadinya batu ginjal, yang ketiga buang air kecil berlebih, yang keempat nyeri pada perut, yang kelima nyeri pada tulang atau persendian, yang keenam mudah lelah, dan yang terakhir nyeri pada tulang atau persendian. Next. Ya, selanjutnya itu ada gangguan kelenjar adrenal. Yang pertama itu sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah sekumpulan gejala dan tanda klinis akibat peningkatan kadar glukotrikoid atau kortisol dalam darah. Sindrom ini menyebabkan katabolisme protein yang berlebihan sehingga tubuh kekurangan protein. Kulit dan jaringan sebutan menjadi tipis, pembuluh-pembuluh darah menjadi rapuh sehingga tampak sebagai stria berwarna ungu di daerah abdomen, paha, bokong, dan lengan atas. Otot-otot menjadi lemah dan sukar berkembang, mudah memar, muka sukar sembuh, serta rambut tipis dan kering. Pada sindrom ini, hipersekresi glukortikoid sering ditandai dengan peningkatan sekresi androgen adrenal sehingga bisa ditemukan gejala dan tanda klinis hipersekresi androgen seperti hirsutisme, pubertas precox, dan timbulnya jerawat. Next.
selanjutnya itu ada adrenogenital syndrome, yaitu hirsutism. Jadi sindrom adrenogenital adalah sindrom di mana jumlah androgen adrenal itu berlebihan dan menyebabkan fibrillasi. Penyebab sindrom adrenogenital ialah tumor yang mensekresi androgen kelenjar adrenal atau hiperplasia pada adrenal. Nah, kadang-kadang tumor itu mengeluarkan kelebihan androgen dan kortisol yang mengarah pada pengembangan sindrom Cushing dengan penekanan sekresi ACTH dan atrofi kelenjar adrenal kontralateral. Nah, efek hirsutism ini tuh tergantung pada jenis kelamin dan usia pasien, nah, pada timbulnya penyakit. Nah, lebih terlihat tuh pada wanita. Jadi gejalanya itu termasuk ada kebotakan, jerawat, perubahan suara menjadi lebih kasar, dan peningkatan libido. Nah, anak-anak di pubertas dapat mempercepat perkembangan anak laki-laki di pubertas itu memiliki pemantangan seksual lebih awal. Sedangkan pada anak perempuan itu dapat mengembangkan amenorrhea, atrofi rahim, hipertrofi klitoris, dan pengurangan payudara. Dan mengarah pada maskulinisasi. Nah, pada pria dewasa, kelebihan kelenjar adrenal androgen dapat menekan fungsi kelenjar seks dan menyebabkan infertilitas. Jadi jaringan adrenal ektropik di testis dapat meningkat dan menstimulasi terjadinya tumor. Next. Ya, selanjutnya ada gangguan dari hipoadrenal, yaitu penyakit Addison. Nah, jadi penyakit Addison ini merupakan gangguan endokrin jangka panjang yang dihasilkan dari jumlah hormon yang tidak mencukupi yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Nah, melihat dari penyebabnya, penyakit Addison ini dibagi menjadi dua, gitu. Yang pertama itu ada insufiensi adrenal primer dan insufiensi adrenal sekunder. Nah, yang primer ini terjadi ketika kelenjar adrenal rusak sangat parah sehingga tidak dapat lagi memproduksi hormon. Lalu yang sekunder ini terjadi ketika kelenjar pituitari yang terletak pada otak tidak mampu menghasilkan hormon ACTH. ACTH ini berfungsi untuk memberitahu kelenjar adrenal kapan harus melepaskan hormon gitu. Terus gejala-gejala yang terjadi pada penderita penyakit ini, yang pertama itu ada kelelahan ekstrim. Yang kedua ada tidak nafsu makan, yang ketiga sering merasa haus, yang keempat berat badannya terus menurun, yang kelima kulit berubah warna menjadi lebih gelap, yang keenam tekanan darah menjadi rendah, lalu kadar gula darah rendah, mual dan muntah, diare, sakit perut, nyeri otot, iritasi, stres, rambut rontok, penurunan gairah seksual, dan yang terakhir siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Next. Biasanya itu ada gangguan pankreas. Yang pertama itu ada kanker pankreas. Kanker pankreas adalah neoplasma yang terjadi ketika kanker pankreas merupakan penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya tumor di dalam pankreas. Faktor risikonya itu karena rokok, obesitas, konsumsi alkohol berat, diabetes, bekerja dengan pestisida dan bahan kimia, peradangan kronis dan pankreas, dan kerusakan hati. Kanker pankreas stadium awal mungkin tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut, tetapi gejala akan muncul hanya ketika penyakit berkembang, yaitu masalah pencernaan, tinja yang tidak normal, mual dan muntah, nyeri di perut bagian atas dan punggung, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan mendadak, penyakit kuning, dan kadar gula yang Selanjutnya ada pankreatitis. Jadi pankreatitis itu merupakan suatu radang yang terdapat pada pankreas. Pankreatitis dapat terjadi sebagai pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Jadi pankreatitis itu terjadi ketika enzim pencernaan menjadi aktif saat masih di pankreas dan mengiritasi sel-sel pankreas dan menyebabkan adanya peradangan.
Nah, pankreatitis akut tuh muncul tiba-tiba dan berlangsung selama berhari-hari, sedangkan pankreatitis kronis itu pankreatitis yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, dengan serangan pankreatitis akut yang berulang, nah kerusakan pankreas itu dapat terjadi dan menyebabkan adanya pankreatitis kronis. Nah, tanda dan gejala pankreatitis akut itu meliputi sakit perut di bagian atas, sakit perut yang menjalar ke punggung, demam, denyut-nadi menjadi cepat, mual, dan muntah. Terus kalau misalkan tanda dan gejala pankreatitis kronis itu meliputi sakit perut di bagian atas, sakit perut yang terasa lebih parah setelah makan, menurunnya berat badan tanpa adanya usaha dalam penurunan berat badan, dan tinja berminyak dan menjadi bau. Ya, boleh next. Oke, seperti yang udah kita ketahui, patofisiologi sendiri merupakan reaksi fungsi tubuh terhadap suatu penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan penyakit merupakan suatu kondisi di mana terdapat keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Dan penyakit mempunyai penyebab dan akibat tergantung dari jenis penyakitnya itu sendiri. Lalu gangguan pada sistem pencernaan ini dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan yang memberikan gejala seperti gastroenteritis, konstipasi, obstipasi, maupun ulkus. Pada sistem endokrin ditemukan berbagai macam gangguan dan kelainan baik dari bawaan maupun karena faktor luar, seperti virus atau kesalahan mengkonsumsi makanan. Untuk itu, jagalah kesehatan agar selalu dapat beraktivitas dengan baik. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Moderatornya mana moderatornya? Ya, dia mau bertanya nggak nih? Okay, thank you for your presentation, Group 11. And now we move to the discussion section. From who on ask, you can raise hand. Okay, for Audrey. Baik, terima kasih moderator, izin masuk. Saya Audrey. Saya mau bertanya perihal diare. Diare ini bisa menyebabkan dehidrasi nggak sih? Soalnya kan ngeluarin banyak cairan tuh. Terus kalau misalkan iya, cara ngatasinnya gimana biar nggak dehidrasi pas diare ini? Terima kasih. Oke, thank you Audrey for your question. Bagaimana kelompok 11? Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Oke, next Royhana. Ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kelompok. Saya Royhana, absen 31, izin bertanya. Jadi pertanyaan saya ini nggak jauh berbeda sama yang punya Audrey. Saya ingin bertanya tentang gangguan pada pencernaan juga. Jadi kan tadi kelompok menjelaskan ya tentang konstipasi. Nah, sebelumnya di Kepdas kita udah belajar juga tentang eliminasi fekal. Jadi dijelaskan kalau konstipasi itu karena eliminasinya itu tidak teratur gitu. Mungkin bisa dijelasin sama kelompok ya tentang penyebab patologis dari kenapa ketika konstipasi ini fesesnya itu jadi keras dan sulit dikeluarkan gitu. Ya, terima kasih.
Hanya yang raise hand nih. Oke, next Nilu Dewi. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, saya Nilu Dewi dari absen 26. Izin bertanya kepada kelompok, tadi kan dijelaskan oleh kelompok ada penyakit Addison ya pada hipoadrenal. Dijelaskan juga bahwasanya penyakit ini terjadi ketika kelenjar adrenal udah rusak parah gitu, jadi tidak bisa memproduksi hormon. Pertanyaan saya, penyakit ini bisa sembuh total gak sih? Karena kan kelenjar adrenalnya sudah rusak parah ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nilu dan Rayhana serta Audrey atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 11 bisa langsung menjawab. Dipersilakan. Ya, izin ya, Mot. Saya izin menjawab pertanyaan dari Audrey tadi. Diare ini bisa menyebabkan dehidrasi enggak sih? Ya, jadi diare ini tuh bisa menyebabkan dehidrasi karena pasien diare karena usus bekerja tidak optimal gitu sehingga menyebabkan sebagian besar air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya keluar bersama feses sampai akhirnya tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, cara agar terhindar dari dehidrasi ini yaitu yang pertama, minum air yang banyak gitu sama saat kita sedang diare gitu. Terus juga bisa minum susu yang rendah lemak karena susu yang rendah lemak ini bisa membantu menggantikan cairan yang hilang saat diare gitu. Udah jelas belum, Audrey? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Oke, boleh next ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dijawab. Ya, izin jika mau menjawab pertanyaan dari Royhana. Tadi kan nanya ya, saat seseorang mengalami konstipasi, itu kenapa feses yang dikeluarkan itu keras dan sulit keluar dari tubuh. Nah, konstipasi ini kan disebabkan karena pola makan yang sangat rendah serat dan air ya. Sedangkan serat ini sendiri fungsinya dapat melancarkan jalan makanan di dalam saluran pencernaan dan menyerap air untuk menggunakan tinja. Jadi kalau misalkan kurang mengkonsumsi serat, kerja ususnya jadi menurun dan dapat mengakibatkan kotoran yang melewati usus bergerak lebih lambat dari biasanya, sehingga terjadi sembelit, proses menjadi keras dan sulit keluar dari tubuh. Apakah jelas, Abil? Ya, makasih Cika. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nilu Dewi. Jadi pertanyaan itu penyakit Addison itu bisa disembuhkan total nggak sih? Karena kan kelenjar adrenal itu udah rusak parah ya. Jadi jawabannya itu penyakit Addison itu tidak dapat disembuhkan secara total ya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, sistem imun pada tubuh itu menganggap korteks adrenal itu sebagai benda asing dan malah menghancurkannya atau sifat autoimun ya kan. Nah, tapi untuk meminimalisir risiko komplikasi yang mungkin terjadi, ini tuh bisa dikendalikan gitu. Dan penyakit Addison itu dapat diobati dengan terapi hormon untuk menggantikan hormon jumlah hormon steroid yang kekurangan tadi karena tidak diproduksi oleh tubuh. Gitu. Ya. Apakah sudah jelas, Dewi? Sudah, Jihan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik kelompok 11, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Dr. Maria. Saya akan tutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya. Saya izin share screen untuk materi saya. Sudah terlihat? Sudah terlihat semua? Sudah, Dok. Ya, ini tadi dipresentasikan oleh kelompok 11 ya, udah cukup lengkap. Jadi ini nanti bisa sebagai bahan pembelajaran aja ya untuk tambahan ya. Ini tentang sistem pencernaan, di mana dia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan ya. Jadi gambarannya saluran pencernaan itu dari mulut sampai anus dan kelenjar pencernaannya itu dari ludah
kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan getah usus. Nah, di dalam usus itu sendiri ada usus halus dan usus besar. Usus halus terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum, dan usus besar terdiri dari cecum. Di dekat cecum itu ada usus buntu ya. Di usus buntu itu melekat di wilayahnya cecum. Kemudian ada kolom ascenden, kolom transversum, kolom descenden, dan sigmoid. Nah, ini adalah fungsi fisiologi dari alat-alat pencernaan ini. Nanti silakan dibaca, tadi sudah disinggungnya. Nah, ini histologinya. Histologi saluran cerna terdiri dari mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Nah, proses pencernaan berdasarkan fungsinya, dia itu yang pertama adalah ingesti, pergerakan makanan, kedua digesti, penyederhanaan bentuk makanan, kemudian baru dilakukan absorpsi, penyerapan pada usus halus, dan dilakukan eliminasi pembuangan zat-zat sisa. Sama ya proses gerakan makanan dari mulut sampai ke anus. Nah, ini penyakit-penyakit yang harus dipelajari di sistem pencernaan, yaitu penyakit yang disebabkan karena inflamasi, karena ada perubahan abnormalitas dari lumen, dinding saluran cerna, adanya gangguan sirkulasi, dan keganasan neoplasma. Kita mulai dari peradangan yang terjadi di saluran pencernaan paling atas, yaitu daerah mulut. Yang paling sering itu adalah stomatitis, atau kata orang tuanya itu sariawan. Sariawan itu bisa disebabkan karena virus, bisa juga karena jamur. Itu salah ya, terjemahannya mushroom itu salah. Jamur ya, Candida albicans. Nah, kemudian ada periodontitis. Periodontitis itu dia merupakan inflamasi yang terjadi pada gusi ya, gusi yang biasanya tuh kalau orang pernah mengalami periodontitis itu ada bengkak, kalau ditekan nanahnya suka keluar ya. Nah, terus ada lagi akut faringitis, jadi sakit tenggorokan biasa orang suka bilang ya. Jadi akut faringitis etiologinya bisa karena virus, bisa karena bakteri. Biasanya pasien itu mengalami kadang-kadang ada keluhan demam gitu ya. Bisa diawali dengan adanya rinitis akut, jadi meler, ada konjungtivitis, peradangan pada mata, badannya lemes ya, ada sakit kepala, ada nyeri telan gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat daerah faringnya itu hiperemi ya, merah, udem, tanda-tanda radang ya. Terus kemudian kelenjar limfutnya membesar ya. Nah, ada yang non spesifik chronic pharyngitis itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan kronik yang non spesifik di pharyngitis seperti sinusitis, gingivitis, bronkiektasis, bronkitis dental karies ya, jadi gigi berkaries juga ya, iritasi dari rokok ya, atau dari asap pabrik ya. Nah, biasanya ada rasa tidak nyaman di tenggorokan, terus ada rasa nelen, rasa sakit waktu nelen, kemudian kadang-kadang disertai dengan sakit pada telinga ya, karena kita tahu ada hubungan antara telinga dengan mulut melalui tuba eustasi. Ada sindrom dispepsia. Ya, ini bukan suatu penyakit, tapi ini merupakan kumpulan gejala. Nah, gejalanya itu bisa banyak macam, bisa karena rasa nyeri tidak enak ya di daerah epigastrium, itu ulu hati ya. Terus rasa tidak nyaman di ulu hati, rasa seperti terbakar, ada rasa mual, ada rasa cepat penuh perutnya ya, jadi cepat begah gitu. Kalau makan itu sebentar aja udah merasa udah kenyang gitu ya. Nah, itu sindrom dispepsia itu enggak semua yang tadi saya sebutkan tuh ada, paling ada 1, 2 atau 3 gitu ya.
Tapi dia itu berkisar dari dispepsia ringan sampai berat, bahkan sampai masuk rumah sakit ya. Nah, secara epidemiologi itu sekitar 15-30% umumnya mengalami dispepsi, dan 30% pasien itu kita temukan dispepsianya di praktek dokter umum. Kalau di praktek spesialis gastroenterologi bisa sampai 60%. Di negara barat itu prevalensi bervariasi dari 7-41%, dan di Indonesia itu sampai saat ini belum ada datanya. Etiologinya bisa banyak ya, bisa karena gastric ulcer, bisa karena duodenal ulcer, bisa karena gastritis atau duodenitis. Atau penyakit pada kandung empedu ya, seperti hepatitis, pankreatitis, kolesistitis gitu ya. Nah, terus bisa juga karena penyakit sistemik ya, seperti diabetes mellitus, chronic renal failure, pregnancy, chronic heart disease, chronic heart failure ya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa memberikan tanda-tanda seperti dispepsia. Kemudian ada fungsi disorder ya, fungsional disorder yang non organik ya. Jadi yang non ulcer dyspepsia itu sekitar 30% dari kasus. Nah, ini berdasarkan hasil esophagogastroenterodoskopi. Jadi melakukan endoskopi dengan melihat esofagus, faringitis, esofagus, kemudian gaster, kemudian duodenum. Itu menggunakan endoskopi ya. Endoskopi itu nanti pasien disuruh telan, ada kabel gitu, ujungnya ada kamera ya, mikrokamera, kemudian dia telan, nanti bisa dikeker ya, dilihat dindingnya. Nah, berdasarkan ini data yang lama tahun 94 di RSCM, yang paling banyak itu gastritis ya, sekitar 49,1%. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan ya tentang dispepsia. Nah, ini gastritis ya, gastritis yang bisa kita lihat itu merupakan radang akut pada lapisan mukosa dari dinding lambung. Ada yang erosif ya, gastritis yang erosif dan yang non erosif. Jadi nanti tinggal dibaca yang erosif dan non erosif, lihat gambarnya. Jadi kalau yang erosif itu menimbulkan ada luka. Nah, dari sindrom dispepsi ini tadi gejalanya sudah disebutkan. Yang paling ditakutkan adalah komplikasinya perdarahan ya. Ini sering terjadi pada gastritis yang erosif ya, atau pada kolik, bisa juga menyebabkan kolik abdomen ya. Terus bisa juga terjadi dehidrasi ya, karena ada mual muntah sehingga intake-nya berkurang sehingga bisa terjadi dehidrasi. Ini ada lagi kelainan yang merupakan peptic ulcer ya. Peptic ulcer bentuknya seperti luka bergaung ya, di mukosa dari gasternya ya. Ini biasanya bisa dibiopsi ya, bisa dilihat. Dan tadi itu bisa juga peptic ulcer terjadi di usus halus ya. Nah, kalau ini peradangan pada usus besar yang disebut colitis, tadi juga sudah disinggungnya, sudah cukup bagus presentasi yang tadi. Nah, gangguan lain pada sistem pencernaan itu bisa berupa gangguan sirkulasi, bisa akut iskemia, bisa kronik iskemia ya. Nah, nanti bisa terbentuk divertikulosis. Divertikulosis itu seperti dilatasi vokal pada usus ya. Nah,
ada juga yang disebut appendicitis, peradangan pada usus buntu, ya. Ini bisa terjadi pada semua, ya, bisa disebabkan karena adanya sumbatan fekalit itu feses yang mengeras, ya, terus menyumbat gitu, ya. Terus bisa juga karena cacing, ya, sering pada anak-anak. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan itu merupakan kelainan pada saluran pencernaannya. Sekarang kita masuk ke kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang paling banyak memberikan keluhan penyakit itu adalah kelenjar hati dan empedu, ya. Bisa karena sumbatan pada empedu, bisa karena gangguan pada metabolik, ya. Misalnya akibat gangguan metabolik seperti minum alkohol, kemudian akibat inflamasi yang terutama disebabkan oleh virus hepatis. Kemudian kalau ini tidak diobati dengan baik, dia bisa berkembang menjadi sirosis yang merupakan stadium akhir dari penyakit hati. Nah, yang terakhir adalah neoplasia. Nah, kalau kita lihat dari batu empedu, ya, atau blok yang terjadi pada empedu, maka dia akan memberikan kondisi pasien itu akan terlihat icteris, jaundice, ya, icteris, ya, jadi kuning gitu, ya. Ada obstruksi, kemudian biasanya terjadi di ductus biliaris ekstrahepatik, bisa karena adanya tumor yang menyumbat atau adanya batu atau adanya kolangitis sklerotik. Nah, ini contoh, lihat batu-batu empedu. Ya, ini bukan batu kali, ini batu empedu yang kita temukan di dalam kantong empedu, yang di sebelah kanan itu masih di dalam kantong, ya. Nah, ini penyakit batu empedu ini tidak bisa diobati pakai dukun atau pakai obat, tapi harus dengan ASI, ya. Jadi harus dikeluarkan batu-batunya. Kalau enggak, nanti bisa menimbulkan peradangan di mana ada gesekan-gesekan batu pada mukosa sehingga membuat mukosanya itu menjadi luka. Nah, kalau itu nggak segera diobati, lukanya itu bisa perforasi, ya, sehingga cairan-cairan empedu itu bisa masuk ke dalam rongga abdomen, rongga perut, dan itu kita berpacu, itu dinamakan peritonitis, ya. Nah, itu kita berpacu dengan waktu untuk penyelamatan jiwa pasien. Harus cepat dilakukan pembersihan, kalau enggak pasiennya bisa meninggal. Ya. Ya, nanti dibaca aja. Nah, batu empedu itu banyak terjadi pada negara maju, ya, karena di negara maju itu banyak makanan fast food yang mengandung tinggi kolesterol. Dan persentase antara laki dan perempuan itu lebih banyak perempuannya 1:2, dan dulu dipakai istilah 4F, ya. 40, jadi ya, umur 40, female, perempuan, kemudian fertil, melahirkan anak, dan fatty, gemuk. Dia dipengaruhi oleh estrogen dan obesitas. Kalau ditemukan itu, ya, biasanya cepat banget orang itu mengalami penurunan berat badan. Kenapa? Karena dia ada rasa mual, ya, mual, sehingga intake makanan dan cairannya berkurang. Nah, clinical symptomnya kadang-kadang itu di awal tidak ada gejala, kemudian bisa terjadi kolik di sebelah kanan perut atas. Komplikasi yang ditakutkan yaitu kolesistitis, dan bisa juga kolik pada abdomen, dan terapinya hanya operasi melalui, tapi operasi itu dilakukan melihat hasil USG dulu. Ini ada obstan metabolik, ya, zat-zat metabolik yang tidak semestinya tersimpan di dalam organ, ya, seperti di dalam hati, bisa aja dia
tersimpan lemak ya atau toksin ya, obat-obatan gitu ya. Jadi tersimpan di metaboliknya di dalam hati. Dan contoh paling sering itu alkohol ya, di mana alkohol itu akan menimbulkan penyakit, merupakan penyakit yang cukup banyak ditemukan di negara Barat dan Eropa, di mana di sana itu konsumsi alkohol itu adalah seperti minum air putih di Indonesia ya. Nah, pada penyebab alkohol ini bisa menimbulkan 3 tipe kerusakan pada hati, yaitu yang paling ringan ya, fatty liver, kemudian alkoholik hepatitis, dan terakhir sirosis. Ini gambarannya bisa dilihat hampir seluruh gambarannya itu menunjukkan adanya sel lemak ya. Bukan sekitar 15% dari alkoholik ya. Jadi biasanya dengan simptom ada fever, ada panas, ada peningkatan leukosit, leukositosis, ada ikterus ya kuning jaundice, ada nausea dan vomiting. Jadi kalau biasanya ditemukan secara tidak sengaja melalui biopsi. Nah, nanti dia perkembangannya dia bisa menjadi dari perlemakan hati menjadi hepatitis perlemakan steatosis ya. Kemudian nanti dia akan merubah sel fibrosit menjadi sel fibrosit diaktifkan sehingga terjadi fibrosis. Nanti berakhir dengan sirosis. Nah, ini sirosis ditemukan sekitar 15-20% pada orang dengan alkoholik kronik. Kemudian dia bisa ditemukan dengan beberapa bentuk secara histologis ya. Jadi kita bisa temukan di dalam sel hati itu ada lemak ya dengan sitoplasmanya yang bening, kemudian bisa ada hialin ya. Hialin itu merupakan massa yang berwarna merah muda. Ya, jadi untuk menegakkan diagnosis sirosis causa dari alkoholik, bahwa dalam anamnesa kita temukan bahwa pasien ini memang sering minum alkohol. Sekarang kita masuk ke hepatitis hepatitis itu A, B, C sampai G udah ya, tapi kita bahas yang terbanyak aja. Yang A itu sering disebarkan melalui makanan ya, dan pasien sering mengeluh ada demam, ada difteris, ada nausea, dan ada rasa tidak nyaman di daerah perut. Ini bisa tidak menjadi kronik ya, hepatitis A itu tidak menjadi kronik. Dia terapinya hanya kalau dia demam dikasih antipiretik ya, obat panas penurun demam, kemudian bed rest. Terus kalau perlu kasih obat antivirus ya, kalau ada untuk mencegah infeksi sekunder bisa dengan antibiotik dan roboransia atau vitamin. Kalau hepatitis B dan C itu sering dikeluarkan melalui injeksi. Dia bisa sembuh dan bisa juga menjadi kronik. Malah bisa menjadi penyebab terjadinya keganasan. Ya, jadi hepatitis B dan C ini nanti berkemungkinan besar menjadi sirosis hepatis. Ini ya, transmisinya melalui transfusi darah, kemudian jarum suntik. Makanya jarum suntik kan sekarang dipakai yang disposable ya, sekali pakai langsung dibuang. Terus sharing needles itu biasanya pada pengguna narkoba suntik ya, jadi dia untuk kan nggak segitu gampang izinnya, jadi dia satu jarum dipakai beramai-ramai. Terus bisa juga melalui proses persalinan ya, jadi penularan ke bayi
atau melalui cairan tubuh dengan melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, clinical symptoms-nya yaitu ada fever, panas, jaundice, nausea, ada rasa nyeri di perut. Nanti secara laboratori kalau dia terinfeksi hepatitis B, maka HBsAg-nya akan positif. Kalau dia hepatitis C, makanya HBcAg-nya akan positif. Nah, terapinya kita menggunakan antivirus, bed rest, ya, dan obat panas. Nah, komplikasinya ya perkembangannya dari hepatitis akut menjadi hepatitis kronik dan bisa berubah menjadi sirosis dan bahkan bisa sampai menjadi karsinoma. Ya, ini tinggal dibaca sendiri-sendiri ya. Ya, tadi saya perhatikan sudah lumayan dijelaskan oleh kelompok 11. Nah, ini memberikan gambaran ya yang berbeda-beda pada hati akibat peradangan. Kita lihat yang sebelah kiri itu perlemakan hati. Kita lihat warnanya lebih kuning, berkilat ya, udem. Nah, kalau seandainya itu dilepas, kita masukkan ke air, dia itu akan mengambang. Karena kita tahu bahwa minyak itu BJ-nya, berat jenisnya lebih kecil dibandingkan air. Kemudian yang bagian tengah, hemokromatosis, itu merupakan akibat adanya metabolisme besi yang berlebihan kemudian menumpuk di dalam hati. Sehingga dia memberikan warna merah marun tua. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu sirosis biliaris, itu akibat penumpukan pedu ya, penumpukan pedu yang disebabkan karena yang menimbulkan sirosis biliaris. Jadi warnanya kehijau-hijauan. Pedu itu kan hijau warnanya. Ya, jadi berbeda warna, berbeda kelainan. Nah, tahap kerusakan hati tadi juga sudah disebutkan mulai dari fatty liver, kemudian fibrosis dan sirosis. Sekarang kita masuk ke endokrin. Istirahat sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kedengaran suara saya? Halo? Terdengar, Bro. Nah, oke, kita masuk ke endokrinologi, berasal dari dua kata ya, endokrin dan logi. Itu udah tahu, tinggal dibaca. Tadi juga udah saya lihat slide-nya kelompok 11 sudah lengkap ya. Jadi nanti kita belajar endokrinologi, nanti ada beberapa istilah tentang hormon ya, apa itu hormon, bagaimana karakteristiknya. Nah, terus kelenjar endokrin itu apa saja ya, di gambar ini bisa dilihat mulai dari otak ya, ada hipotalamus, ada hipofisis, kemudian ada tiroid, paratiroid, ya ada suprarenal ya, terus ada pankreas. Nah, di alat kelamin wanitanya ada uterus dan ovarii, kemudian laki-lakinya ada testis ya. Jadi ini klasifikasinya tentang hormon. Jam segini lagi. Oke, saya kebut ya, karena saya harus ke kampus UPN, udah ditunggu di sana. Ya, endokrin ini sama. Nah, ini kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, ini dibikin Excel begini supaya untuk memudahkan kalian belajar. Kayak hormon aldosteron dihasilkan dari kelenjar adrenal, fungsinya untuk membantu keseimbangan garam dan air dengan cara menahan garam dan air serta membuang kalium. Ya, ini semua kelenjarnya ada di sini, tinggal dipelajari saja ya. Ini terus nah, kelenjar tiroid tadi saya juga udah lihat ya, yang dari kelompok 11 sudah diterangkan juga. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon T3 dan T4 ya. Nah, fungsinya di sini ya, fungsinya mengatur metabolisme dan biasanya ada regulasi terhadap hormon ya. Jadi ada feedback positif dan ada feedback negatif yang biasa. Jadi feedback positif itu di mana kalau saat dia dibutuhkan dia akan dihasilkan, kalau feedback negatif kalau sudah cukup penggunaannya dia akan berhenti dihasilkan. Nah, ini beberapa tipe dari penyakit tiroid ya. Ada yang bisa hipertiroidisme, bisa hipotiroidisme, bisa juga menghasilkan kretinisme, gigantisme, dan akromegali. Ini paratiroid dia bekerja untuk mengatur kalsitonin ya. Hormonnya namanya parahormon. Ini gland adrenal ya, di kutub atas dari organ ginjal ya letaknya. Ya, dia ada dua bagian yaitu korteks dan medula. Nah, bagian korteksnya akan menghasilkan hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Bagian medula akan menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Nah, ini prinsip-prinsip kerjanya silakan dihafalin. Kemudian pankreas. Pankreas ini ada pulau-pulau Langerhans, ada sel alfa beta, dan gamma. Nah, dia menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur glukosa darah yang berada di dalam tubuh. Ya, di saat kayak kita sekarang mau puasa ya. Jadi kan gini, kalau kita makan banyak karbohidrat, dia akan metabolismenya sampai jadi glukosa, kemudian di hati dia akan diubah lagi menjadi glikogen untuk disimpan di hati atau di otot. Kemudian pada saat kita puasa, di mana tidak ada intake makanan, tapi kan sel-sel tubuh kita itu masih tetap harus hidup. Nah, glikogen ini akan diubah, jadi disebut gluconeogenesis, jadi diubah menjadi glukosa. Dibalikin lagi ya, yang tadinya kan glukosa diubah jadi glikogen disimpan sebagai cadangan makanan. Di saat kita butuh makanan, di mana kita lagi puasa, maka glikogen itu akan diubah
menjadi glukosa ya. Oke, ini prosesnya. Nah, ini tentang kelenjar kelamin. Itu pada wanita dia terletak di ovarium, dia akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kalau estrogen itu dia mempertahankan ovum dan ciri-ciri seks sekunder ya, bukan kelainan sekunder, seks sekunder. Seks sekunder pada wanita itu adalah tumbuhnya payudara, kemudian pinggulnya membesar ya, kemudian tubuhnya suaranya menjadi halus, terus kulitnya menjadi halus juga ya. Nah, kalau progesteron itu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Kalau pada laki-laki itu dia akan menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis. Testis itu dibungkus oleh bungkus yang dinamakan skrotum. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu buah zakar ya. Nah, testosteron ini berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menunjukkan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki. Misalnya tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, ya rambut-rambut di tempat tidak semestinya. Jadi jenggot, kumis, bulu ketek. Perempuan juga ada bulu ketek ya, itu juga karena ada hormon testosteron. Nah, terus kulitnya menjadi lebih kasar, bulu-bulu di kaki gitu ya, suaranya menjadi besar gitu ya. Nah, itu ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki. Nah, ini ovarium menghasilkan FSH dan LH yang nanti berfungsi pada proses menstruasi, mempersiapkan endometrium untuk pembuahan. Kalau pembuahan tidak terjadi, endometrium ini yang sudah terbentuk tebal akan luluh dalam bentuk keluarnya dari tubuh dalam bentuk menstruasi. Slide berikut ini testis ya. Oke, sampai di sini materi ini sudah saya bagikan kepada kalian. Saya diminta buat soal neoplasmanya apa ya? Saya lupa lagi. Neoplasma 10 atau berapa gitu. Neoplasma udah ya? Belum ya? Pokoknya enggak. Kardiovaskular 5, respiratory 5, gastrointestinal 5, endokrin 5. Ya. Oke. Kita perlu foto bersama kah? Ya, izin masuk dok. Iya, kita perlu foto. Untuk Nadia, boleh tolong di SS ya, Nak? Ya, izin dok untuk screenshot kepada teman-teman, ya, dimohon untuk on cam ya. Adi, Anggun, ya slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Ya, terima kasih dok. Oke, selamat belajar. Semoga sukses ujiannya ya. Saya izin live ya.